orang-orang yang keluar dari PDI Perjuangan itu ada karma PDI Perjuangan, karma Mega. Kenapa saya katakan karma? Asal keluar secara politis, hancur, masuk laut, gak jadi apa-apa, hangus. Banyak contoh. Beda dengan Golkar. Golkar keluar jadi Gerindra, tokohnya keluar jadi Hanura, tokohnya keluar jadi Nasdem. PDI partai ideologis nggak bisa. Ya. Laksamana Soekardi sama Arifin Pandegoro bikin partai, masuk laut. Siapa saja, Dimiati, Hartono, siapa aja tokoh-tokoh yang keluar dari partai, Roy Bebeyani, semua keluar dari partai. Nol, nggak jadi apa-apa. Oke guys, jadi setelah melihat beberapa potongan narasi dari Pak Pandanababan tadi, apa tanggapannya? Dan silakan komen di kolom komentar video ini. Karena secara tegas Pak Pandanababan ini mengatakan bahwa siapapun yang keluar dari partai PDIP tidak akan jadi apa-apa. Jadi dia membandingkan dengan partai Golkar, ya, dari anggota-anggotanya yang keluar akhirnya bisa mendirikan partai sendiri. Tetapi kalau PDIP tidak. Dia bilang PDIP itu adalah partai yang ideologis. Saya tidak mengerti muatan dari maksud partai ideologis, tetapi ketika hubungannya dengan anggota yang keluar atau keluar karena kepentingan politik dari partai PDIP, itu tidak akan jadi apa-apa. Baru-baru ini kalau kita lihat ada Pak Marwar Sirait. Jadi dia keluar dari partai PDIP dan akhirnya dia sekarang kalau tidak salah sebagai bagian dari Menteri Pak Presiden Prabowo Subianto. Jadi pembuktian dari apa yang dikatakan ini tidak realistis dengan apa yang saat ini sedang kita lihat. Mau lanjut lagi nggak? Yang berikutnya ada lagi Pak Gibran Rakabuming Raka dan juga Pak Bobi Nasution. Secara fakta sudah cukup menjadi kesimpulan bahwa tidak se-horor itu apa yang dikatakan oleh Pak Pandanababan. Jadi apakah maksud dari Pak Pandanababan itu mengatakan supaya kesetiaan kepada partai, atau memang faktanya bahwa kebanyakan anggota-anggota dari partai PDIP keluar dan akhirnya tidak jadi apa-apa? Tidak demikian. Jadi antara keluar dan tidaknya seseorang itu sebenarnya kalau saya sih ya hak masing-masing orang. Kalau orang mau keluar dari partai ini dan partai itu dan dia mau buat lagi partai atau juga dia mau gabung di parlemen, ya itu hak masing-masing orang. Namanya juga panggung berpolitikan ini kan semua orang punya hak untuk bisa menjadi apa dan memutuskan mendukung A, B, dan C-nya. Kan begitu. Dan lagi-lagi Pak Pandanababan ini menjelaskan bahwa ada semacam karma. Dan karma itu dia menyebutnya itu adalah karma Megawati. Jadi ini apa pula? Ya saya tidak bermaksud untuk
menertawakan ini, tetapi ya muatannya lucu aja ya, karena ukuran kebenarannya itu kenapa ada semacam karma Megawati gitu loh ya. Tapi oke lah, mungkin posisi dari Pak Pandana-Baban ini, saya tidak tahu apakah Pak Pandana-Baban ini adalah sekarang sebagai seorang anggota dari Partai PDIP atau bukan ya. Apakah dia sebagai juru bicaranya juga dari PDIP, tapi saya rasa juga bukan ya, bukan juru bicara kayaknya. Ya, saya rasa itu. Tapi ya oke lah, posisi ini kalau Pak Pandana-Baban ingin untuk membela PDIP ya sah-sah saja, yaitu hak dari Pak Pandana-Baban di dalam bersikap politik gitu ya. Dan oke lah, keluarnya Pak Joko Widodo dengan Gibran Rakabuming Pak Bobi sekeluarga itu adalah momen di mana PDIP yang mengeluarkan gitu ya, bukan mereka yang mau keluar dari PDIP, jadi berbeda ya. Makanya faktanya keluarga dari Pak Joko Widodo mereka masih sangat eksis dan punya pengaruh besar di dalam panggung politik Indonesia. Dan ya, Pak Bobi sebagai seorang gubernur yang berhasil terpilih kemarin, dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden menjabat di 2024-2029 ini ya. Saya rasa itu. Saya mau pamit undur diri. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Salam NKRI dan salam sehat.